Bagaimana orang bisa kemasukan? Coba buka Bilangan 11 ayat 4. Bilangan 11 ayat 4. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Kalau kita baca firman Tuhan ini, mereka merindukan bawang prei, mentimun, semangka, bawang prei, bawang merah dan bawang putih. Nah, Anda perhatikan di sini. Kalau di dalam terjemahan dikatakan orang-orang lain ya, tapi di sini katakan suku bukan orang bangsa Israel, bilang orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Nah, ini kemasukan ini. Nah, siapa yang bisa kemasukan nafsu rakus? Orang-orang yang bukan anak Tuhan, bajingan. Bajingan itu artinya hidup sembarang semeraut, apa saja dihalalkan. Kemasukan nafsu rakus. Mereka ada di antara bangsa Israel. Mereka kemasukan. Lalu mereka bikin huru hara. Dan menangislah orang Israel. Serta berkata, siapa yang akan memberi kita makan daging? Semula tidak ada. Orang-orang yang suka bikin huru hara itu orang-orang yang suka kemasukan. Semula tenang-tenang saja di bangsa Israel. Tapi gara-gara si bajingan ini masuk roh rakus, roh pendakwa, roh pemfitnah. Akhirnya orang di sekelilingnya menangis, ikut-ikutan kemasukan nafsu. Makanya itu kita hidup harus kudus. Kalau tidak, biar di antara jemaah orang-orang yang kudus ini yang dipanggil. Ya, saya juga heran kenapa mereka waktu keluar bangsa lain ada yang ikut. Coba baca itu, ini dibilang di dalam terjemahan lain dibilang apa? Dalam perjalanan orang-orang Israel itu ada juga orang-orang asing yang ikut. Mereka itu ingin sekali makan daging dan orang Israel juga mulai mengeluh. Kata mereka, coba ada daging untuk kita. Ya, jadi ada orang-orang asing. Ya, ada orang-orang asing atau orang-orang bajingan. Ya, yang juga mau ikut keluar. Saya juga heran kenapa mereka tidak usir saja tuh orang-orang itu jalan sendiri ya keluar, tapi jalan ke tempat lain. Mengakibatkan bangsa Israel menangis dan bersungut-sungut. Siapa yang memberi kami? Orang kalau sudah begitu dia ingat semua-semua yang sebenarnya harus dilupakan di Mesir. Kalau sudah kau keluar tuh pertama di Mesir tidak ingat tuh bawang prei, tidak ingat tuh mentimun, kaki timun, bonte, orang Makassar bilang. Tidak ingat, nanti kalau sudah susah, sudah mulai jengkel baru mulai ingat segala sesuatu yang tidak perlu diingat. Seperti bangsa Israel lebih, mereka mengeluh karena penderitaan yang ditimbulkan oleh suruh bekerja membangun ini itu di Mesir. Mereka minta keluar dengan alasan menyembah Tuhan, cek percek supaya terhindar dari pekerjaan berat ini. Jadi hati-hati dengan orang-orang, bahkan di antara jemaat, bahkan di rumah. Anda hati-hati dengan orang-orang bajingan, orang-orang yang hidup tidak benar, orang-orang yang tidak punya hubungan dengan Tuhan. Mereka itu gampang kemasukan. Saya kasih tahu Anda, hati kita ini ada pintu. Pintunya itu dijaga oleh Roh Kudus, oleh Roh Allah. Kalau roh jahat bisa keluar masuk dari hati kita. Itu tandanya pintu kita, pintu hati kita itu tidak ada. Kalau kita kudus, yang sering masuk dan memenuhi kita masuk keluar itu adalah Roh Allah. Tapi kalau yang masuk keluar itu roh jahat, berarti kita punya hati ini bukan bait suci Allah, diri kita bukan bait suci Allah, sehingga dia bisa masuk keluar. Seperti di firman Tuhan, orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah, terpengaruh. Kalau kita kudus,
tentu orang-orang bajingan tidak akan mengganggu kita. Nah, oleh karena itu, mari kita hati-hati ya. Hati-hati dengan orang-orang yang menamakan dirinya anak Tuhan, tapi tidak pernah hidup benar. Hidup tidak karuan. Kalau Anda jatuh, cepat-cepat kembali, jangan lama-lama. Kalau sampai sudah disebut orang bajingan itu, waduh. Kemasukan. Setan tidak akan masuk di orang yang kudus. Tapi setan masuk di pembuat kejahatan, berdosa, bajingan. Lalu dia mempengaruhi orang-orang yang tidak bisa dimasuki. Dia cari siapa yang paling bisa dimasuki. Pesina, orang suka bukan cabul, orang suka marah-marah keras. Itu celah ada di orang itu, mulut cerewet itu. Setan masuk di situ. Setelah setan masuk di situ, baru dia mempengaruhi orang-orang yang tidak kemasukan. Itu cara setan bekerja. Mudah saja. Anda dengar saya bilang buat Anda, sekalipun Anda murid siapapun, Anda bisa dipakai setan. Setan tidak bisa memasuki orang-orang yang hidup benar, orang yang hidup kudus, orang yang taat. Itu tidak bisa dia masuki. Yang kemasukan siapa? Orang-orang yang jahat. Ada contoh, Anda bicara-bicara tetangga, Anda bicara-bicara saudara, Anda cerita-cerita di belakang toh, roh jatuh masuk dari Anda punya mulut, itu celah loh. Nah itu. Orang pelit. Nah, kalau orang bilang, kenapa orang itu pelit sekali ya? Itu kalau orang pelit itu karena ada roh pelitnya. Dari mana sampai roh pelit bisa masuk di dia? Karena ada orang hal-hal yang dia perlu bantu. Contoh, dia lihat saudaranya perlu bantuan, dia lihat tetangganya perlu bantuan. Malas, menderita mau sendiri situ. Nah, yang seperti begini lama-lama roh pelit masuk, dia hanya mementingkan dirinya sendiri. Makanya firman Tuhan bilang, barang siapa berkemurahan, dia akan diberi kemurahan. Semakin Anda berkemurahan, dari surga juga akan memberi Anda kemurahan. Semakin Anda mengampuni, surga juga mengampuni Anda. Kalau Anda mengutuk, Anda juga dikutuk. Apalagi sudah jelas-jelas Anda hidup dalam kutuk. Nah, jadi hati-hati berada di antara orang-orang yang hidupnya sembarang. Pergaulan yang buruk, firman Tuhan bilang apa? Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Oleh karena itu hati-hati ya. Jangan sampai Anda yang jadi sasaran kemasukan roh jahat. Oleh karena itu maju terus. Jangan mundur ke belakang. Ikut Tuhan tuh ikut terus. Setia sampai akhir. Jadi hati-hati jadi anak Tuhan. Orang-orang yang hidup di dalam kebenaran tuh hati-hati. Jadi jangan Anda jahat. Kalau Anda jahat itu roh-roh jahat akan masuk. Ya. Hawa nafsu rakus itu seperti begini. Anda sudah makan kenyang, toh? Anda sudah makan kenyang. Contoh ini, makan sudah kenyang. Oh lihat itu mau makan, oh lihat itu minum, ini minum, sana semua mau. Itu namanya hawa nafsu rakus. Nah, sudah makan kacang goreng, mau makan kacang kulit, habis kacang kulit kacang rebus. Lama terakhir kau makan kacang-kacangan dari tanah langsung. Ini yang dibilang kena masukan nafsu rakus. Jadi Anda hati-hati. Mengerti? Hati-hati. Kalau Anda suka marah-marah, nanti besok Anda heran, kenapa saya marah-marah terus? Karena kemasukan. Kalau Anda berbuat baik, lama-lama Anda rasa, kenapa saya baik hati? Ya, karena perbuatan baik itu membuat hatimu jadi baik. Perbuatan jahat itu membuat hatimu jadi jahat. Ada amin? Kalau kamu mau jahat, berbuatlah yang jahat. Kalau kamu tukang maki-maki, tukang fitnah terus, maki terus, kau tidak akan pernah bertobat. Jadi Anda kalau mau baik, berbuat baik. Anda mau berkemurahan, berbuat kemurahan. Apa salahnya kita berbagi, toh? Saya kasih tahu Anda, pelit itu menyiksa hati, memfitnah orang itu tidak bisa tidur. Mari, saya ajak Anda supaya Anda kemasukan roh yang baik, roh yang dari Tuhan. Karena firman Tuhan bilang, barang siapa berkemurahan, dia akan diberi kemurahan. Artinya kemasukan roh kemurahan. Kita berkemurahan, Tuhan berkemurahan buat kita juga. Jangan ada di pikiran kita tuh pikiran konyol, ilmu pengetahuan konyol, ilmu pengetahuan sesat yang mengatakan bahwa kalau memberi kita akan habis.
Firman Tuhan bilang, siapa memberi dia akan diberi, siapa berkemurahan dia akan diberi kemurahan. Takaran yang kau pakai kepada orang lain itu akan ditakarkan juga kepadamu. Kau kasih orang pelit-pelit, Tuhan juga akan kasih kau berkat pelit-pelit. Nah, mari kita belajar supaya jangan kita kemasukan.